Lalu apa sih iman itu? Sampai dengan iman tuh orang bisa mulia sedemikian mulianya di hadapan Allah. Tadi pagi saya ngisi di Pantai Indah Kapuk, jamaah pengajian ibu-ibu Pantai Indah Kapuk. Bayangkan saya tadi itu, ini yang datang mungkin banyak orang Cina, karena di sana komunitas Cina. Ternyata memang benar komunitas Cina, tapi ada beberapa blok, beberapa kapling yang punya Muslim, yang mereka mengadakan pengajian, tapi pengurusnya bukan ibu, bapak-bapak. Jadi pengen sekali waktu ada pengajian yang beda isinya gitu. Nah di forum itu saya isi kajian tentang masalah iman juga. Dan ada yang bertanya tentang masalah iman. Apa pertanyaan mereka? Ustaz, bagaimana cara kita mengecek keimanan kita? Atau iman kita ada di posisi yang mana sekarang sih? Dan bagaimana kita meningkatkan iman kita kalau kita tahu iman kita ada di bawah? Maka di kesempatan saya jelaskan satu hadis Rasulullah SAW yang sering kita baca, sering kita ulas, sering kita dengar. Apa hadisnya? Kata Rasulullah SAW, iman itu ada 70 tingkatan, atau di sanad yang lain disebutkan ada 60 tingkatan, 60 atau 70. Dan kata Rasulullah, tingkatan keimanan yang paling tinggi itu apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tingkatan yang paling rendah itu kalau kita lagi jalan di jalan, ada duri, ada halangan, ada batu, ada kayu yang menghalangi jalan, kita singkirkan batu dan kayu itu. Itulah bagian iman yang paling rendah. Kalau pertanyaan dilempar kepada antum sekalian, kalau antum sedang jalan di jalan, ketemu batu yang menghalangi jalan, ada kayu, ada batu, apa yang kita lakukan? Jujur ya jawabannya ya. Kita lagi jalan nih, mau ke arah Doyok, mau ke arah Mutiara Karawaci, naik motor atau jalan kaki. Pas kita lewat ada batu agak menghalangi jalan, masih di pinggir tapi menghalangi orang jalan. Ada batu, ada kayu, apa yang kita lakukan? Ini jawaban jujur ya. Kalau jawaban normalnya begitu, jawaban jujurnya gimana kira-kira? Nggak kuat ya. Banyak di antara kita ketika melihat seperti itu, kita abaikan saja. Kita punya keperluan yang lain. Kita mau ke pasar, kita mau kantor, kita mau silaturahmi kemana, kita abaikan hal seperti itu. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang berusaha menyingkirkan itu. Karena saya pernah ngelihat di mana ya, ke arah pasar Bayam gitu ya. Saya lagi bawa kendaraan, saya lagi jalan pelan gitu. Saya dari jauh udah melihat ada kayu agak melintang walaupun posisi masih di pinggir. Terus ada orang jalan di pinggir itu, terus dideketin kayu itu, dan dengan kakinya mungkin dia mau menyingkirkan kayu itu. Asumsi saya gitu. Ternyata dia tendang malah ke tengah. Batang kayu itu ditinggal begitu saja. Ada nggak yang begitu kita? Ada. Padahal perhatikan hadis ini. Tingkatan iman yang paling tinggi itu sanggup mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tingkatan yang paling rendah kalau menemukan halangan di jalan, singkirkan. Wallahi demi Allah, kalau tingkatan iman yang paling rendah saja kita belum sanggup menunaikannya, Allah berikan kesulitan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya sebagai pengajaran buat kita semua, kalau tingkatan iman kita masih rendah sekarang, perbaiki yang kecil-kecil. Tingkatkan keimanan kita untuk hal-hal kecil. Insya Allah dengan cara seperti Allah mudahkan kita menapaki, menjalankan tingkat iman yang paling tinggi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena sejatinya iman bila rahmatullah, iman itu memang perlu diperjuangkan. Perhatikan ya, iman memang perlu diperjuangkan. Tidak otomatis ketika sudah kita beriman, seterusnya kita akan beriman. Ketika kita sudah beriman, tidak ada garansi, tidak ada jaminan iman kita masih bersemayam dalam diri kita, atau masih tinggi kedudukannya, masih tinggi, masih kuat posisinya. Tidak ada jaminan. Maka iman perlu diperjuangkan.
bukan cuma sekedar retorika, bukan sekedar pengakuan saya beriman, saya beriman, saya beriman. Kan Al-Baqarah sudah nyindir kita tuh, ayat yang ke-8-nya. Iya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum, mereka nggak beriman, kata Allah. 1000 kali dia mengucapkan saya beriman, saya beriman, saya beriman, kata Allah dia tidak beriman. Karena iman bukan sekedar lisan, perlu diperjuangkan. Maka Rasul tegas dalam hadisnya mengatakan, kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Semua dari umatku pasti masuk ke dalam jannah, pasti masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan. Lalu sahabat heran, emang ada ya Rasulullah orang enggan masuk surga? Emang ada ya Rasulullah orang nggak mau masuk ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang senantiasa menaatiku, mereka itulah masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Tapi orang-orang mengingkari aku, tidak menurut pada perintah-perintahku, mereka itulah yang enggan masuk ke dalam surga. Jadi iman itu perlu diperjuangkan agar senantiasa bersemayam dalam diri kita. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Kalau kita melihat perjuangan Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, apa yang diperjuangkan kira-kira? Apa yang diperjuangkan kira-kira? Waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa dipertaruhkannya. Apa yang didakwahkan kira-kira? Keimanan. Jadi 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah, mengajarkan orang agar paham kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 13 tahun dakwah di Mekah agar mengajarkan kepada orang-orang agar sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan 10 tahun dakwah di Madinah, mengajarkan orang-orang untuk sanggup mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 10 tahun dakwah Rasulullah di Madinah, mengajarkan umatnya untuk sanggup memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak ada tujuan dakwah Rasulullah kecuali agar orang mampu memahami keimanan, agar orang diberikan kemudahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa ucapan kalimat la ilaha illallah menjadi begitu penting buat kita? Karena apa kira-kira? Karena ternyata Allah ciptakan langit dan bumi itu atas dasar kalimat la ilaha illallah. Allah ciptakan surga dan neraka itu atas dasar kalimat la ilaha illallah. Allah ciptakan dosa dan pahala pun atas dasar kalimat la ilaha illallah. Bahkan Allah ciptakan kita sebagai penghuni dunia ini, alam semesta ini pun karena dasar kalimat la ilaha illallah. Maka sangat ironis kalau ada manusia diberikan kesempatan hidup oleh Allah di dunia, tidak paham, tidak mengerti kalimat la ilaha illallah. Jadi tujuan dakwah Rasulullah 23 tahun tidak ada lain kecuali agar manusia diberikan pemahaman tentang iman, tentang kalimat la ilaha illallah, dan sanggup menjalankan dan memperjuangkannya. Itu tujuan dakwah Rasulullah. Maka di setiap kesempatan ketika Rasul berdakwah, ketemu dengan orang, cuma satu kalimat yang beliau ucapkan. Apa ucapannya? Aslimu taslam. Masuklah engkau ke dalam Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya pasti engkau akan selamat. Setiap dia ketemu dengan siapapun juga, maka kalimat ini tidak pernah lepas dari lisannya. Aslimu taslam. Masuklah engkau ke dalam Islam dengan la ilaha illallah, niscaya pasti engkau akan selamat. Jadi yang menyelamatkan manusia itu keimanan. Jadi dakwah sudah sekian lama, 13 tahun, 10 tahun, 23 tahun Rasul berdakwah. Kalau kita lihat sejarahnya, apa faktanya? Banyakan yang masuk atau banyak yang nggak masuk kira-kira?
13 tahun plus 10 tahun, 23 tahun beliau berdakwah. Apa hasilnya? Faktanya menunjukkan sebagian kecil mereka masuk ke dalam Islam, sebagian besar memilih perang menghadapi Rasulullah dibandingkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan sekedar nggak mau mengucapkan, dia pilih perang untuk menghadapi Rasulullah. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Karena mereka paham kalimat la ilaha illallah beserta konsekuensinya. Maka dia perangi Rasulullah SAW, kekasih Allah. Maka kalau coba kita melihat, ikhwan fillah rahmatullah, sejatinya manusia akan dimuliakan oleh Allah lantaran imannya, lantaran keyakinannya, lantaran kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seyogyanya orang-orang yang kalau sudah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, jaga iman itu ketika dia hidup, pertahankan iman ketika dia hidup, bahkan sampai dia dipanggil oleh Allah, jaga dan pertahankan iman itu. Karena ujian keimanan yang berat itu gimana? Pada saat kita hidup atau mau mati kira-kira? Pada saat kita masih hidup atau pas pengen mati kira-kira ujian iman itu? Gimana kira-kira? Dua-duanya. Tentu sama-sama berat, tapi ternyata ujian yang maha dahsyat itu datang ketika sakaratul maut. Qul innal mautal ladzina tafiru minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi was syahadah fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Mati yang kita takut darinya, kita menghindar darinya, kita ngumpet darinya, wallahi demi Allah dia akan datang dan menjemput kita, dan kita akan dikembalikan kepada Allah yang menciptakan kita. Lalu dibukalah semua amal baik kita, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, pintu itu namanya sakaratul maut. Sebelum kita benar-benar hilang nyawa kita, hilang ruh kita, maka satu saat kita menghadapi namanya sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut, ikhwan fillah rahimatullah, bagaimana kondisi manusia? Ringan, santai, atau berat, atau menderita kira-kira? Kira-kira gimana? Kita semua akan mengalami masa-masa itu. Pada saat sakaratul maut kita semua, posisi kita seperti apa? Kondisi kita seperti apa? Ternyata derita kita, beban kita pada saat sakaratul maut, wallahi demi Allah, tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita. Di hadis diceritakan orang yang sakaratul maut sakitnya kira-kira seperti orang hidup sehat disabet dengan 1000 sabetan pedang. Bisa dibayangkan nggak kira-kira? Kita kadang-kadang kemasukan apa? Bambu tuh, apa kalau bahasa Jawa itu? Kemasukan bambu, kesusupan. Udah nggak bisa tidur 2-3 hari 3 malam. Santengan infeksi. Ini orang hidup sehat disabet dengan 1000 sabetan pedang. Bahkan di hadis yang lain disebutkan ketika orang sakaratul maut itu seperti domba, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, dan tidak sekali, 100 kali. Bisa dibayangkan kira-kira? Kita sebagai domba nih, masih hidup, masih ngembek gitu, langsung dikuliti sampai kulit itu lepas dari badan kita. Enggak sekali, 100 kali. Bahkan kata Rasulullah, orang ketika sakaratul maut andai kata diberikan minum dari seluruh air yang ada di dunia ini, mau di danau, mau di sungai, mau di laut, atau di dalam tanah, dikumpulkan semua air itu diberikan minum kepada orang sakaratul maut, wallahi demi Allah, jangankan dia hilang hausnya, menghilangkan sedikit dahaganya pun tidak, kata Rasulullah. Maka nggak tahu, ada yang pernah nyaksin nggak orang sakaratul maut kalau dia mengucapkan panas gitu? Ada yang pernah nyaksikan begitu? Nggak dengar. Nggak dengar ya? Cuma dirasakan aja. Dirasakan. Kalau antum coba
Usahakan kalau ada tetangga, saudara sakit sudah keras, sudah mendekat ajal maut, antum dampingi, akan lihat fenomena-fenomena di situ. Umumnya akan mengatakan seperti itu, panas. Anak pun merasakan ketika orang tua ibu 2014 ketika sakaratul maut saya dampingi untuk mengajarkan talqin juga, kan disunahkan begitu. Itu sempat keluar dari lisannya panas. Sampai itu sarungnya agak dia dorong keluar gitu. Itu pagi hari. Kemudian paginya masuk ke RSCM, terus dirujuk lagi ke Harapan Kita karena jantung. Kira-kira maghrib lah, menjelang asar, menjelang isya, meninggal. Itu mengucapkan seperti itu, panas. Tapi badannya nggak apa. Itulah keadaan orang ketika sakaratul maut. Dan setan ketika orang sakaratul maut, ketika kondisi sedang labil, sedang berat kondisi kita, disitulah ujian setan, iblis yang maha dahsyat datang. Karena iblis sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi fa andirni illa yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau engkau telah vonis aku orang-orang yang sesat, golongan yang sesat, maka tangguhkan usiaku, tangguhkan umurku, aku akan goda semua anak cucu Adam jadi pengikutku. Janji dan ikrarnya iblis. Maka ketika kondisi labil sakaratul maut, dia pasti datang menghampiri kita, menguji keimanan kita. Bisa dibayangkan kalau kita hidup 60 tahun, imannya belum paham masalah iman, belum sempurna iman kita, belum kuat iman kita. Ketika sakaratul maut digoda oleh iblis dan setan, sanggup gak kita pertahankan kira-kira? Sulit. Bisa jadi kita mengikuti iblis dan setan ketika menggoda kita. Karena ada kisah yang menarik. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul mautnya, detik-detik wafatnya, didampingi oleh kerabat-kerabatnya untuk diajarkan talqin, ditalkinkan untuk mengikuti ucapan terakhir kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena hadis Rasulullah begitu kan, man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kata Rasulullah dia masuk ke dalam jannah. Cuman masalahnya ketika sakaratul maut tuh enggak gampang. Sakit aja kayak tadi tuh, kayak domba, kayak sabetan pedang, kayak orang kehausan yang sedemikian rupa, masih mampu nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Mampu nggak kira-kira? Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul maut diajarkan oleh anak-anaknya, ditalkinkan oleh anak-anaknya, wahai ayahanda, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang keluar dari lisannya Imam Ahmad bin Hanbal? Dia berkata dengan keras, tidak. Dibisikkan dengan perlahan lagi oleh sanak saudara dan anak-anaknya, wahai ayahanda, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pun teriak dengan keras, tidak, sampai 3 kali. Pas ketiga kali itu dia pingsan, lama dia pingsan. Lalu ketika siuman, sejenak dia siuman, ditanya oleh anak-anaknya, wahai ayahanda, kenapa ketika kami ajarkan talqin, kami ajarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali, sebanyak 3 kali pula lah engkau menolak ajakan kami. Engkau ucapkan tidak. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Kata beliau, wahai anak-anakku, dengarkan nasihatku. Ketika aku sakarat tadi, engkau bimbing dengan talqin, iblis dan setan datang kepadaku dari segala penjuru, dari bawah, dari atas, dari samping kiri, samping kanan, dari depanku, untuk menguji, untuk menjerumuskan, untuk menggoda aku, untuk mengingkari kalimat la ilaha illallah. Maka aku ucapkan tidak sebagai penolakanku terhadap ajakan iblis. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, mampu nggak kita sebagai orang-orang biasa yang hidup seperti ini ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Sanggup nggak kira-kira kita?
Sanggup nggak kira-kira? Insya Allah. Kita harus tetap optimis. Dengan cara apa? Terus belajar, terus thalabul ilmi, agar dengan cara seperti itu Allah mudahkan kita ketika mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam artian mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ikhwan fillah rahimatullah. Jadi ketika orang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasul, pasti dia akan masuk ke dalam jannah.